get the miracle. So, what is get the miracle training? Apa sih yang mau kita bahas? Dari penjelasan saya, teman-teman udah paham bahwa ini adalah training yang membahas pentingnya ketakwaan. Di PPA kita bahas pentingnya iman, tauhid. Ini pentingnya ketakwaan dan bagaimana belokan-belokannya. Bagaimana kita pulang dari sini, mudah-mudahan Allah karunia benar-benar bisa takwa sebenar-benar takwa. Nah, selama ini kita ya ayo takwa. Iya, saya udah takwa, tapi yang kumaha. Saya pun ketika dalam ini nih, Allah, banyak banget belumnya. Gitu. Ini saya ngeriset dari buku-buku, saya ngumpulin dan lain-lain, omongan ulama, kitab-kitab, dan coba saya bahasakan dengan sederhana aja ke teman-teman ya. Mungkin banyak kisahnya nanti, nggak banyak ayat dan lain-lain, tapi mudah-mudahan bisa Allah karuniai kenikmatan dan gerakan takwa itu. Oke? Bismillah. So kita mulai dari sini kan kawan. Kepompong ketakwaan. Saya belum membahas apa itu takwa lah ya, nantilah ya. Bagaimana caranya, ntar lah ya. Saya mau bahas ini dulu tentang kepompong ketakwaan. Tahu tuh ya teman-teman, kepompong ya. Jadi saya ibaratin orang yang sedang menempa dirinya dengan kegiatan aktivitas ketakwaan, dia itu sebenarnya lagi transformasi dari ulet yang menjijikkan, yang bawa rasa gatel, kepada bentuk yang indah. Saya banyak menemukan, ini komunitas-komunitas ya, saya banyak menemukan. Saya nggak usah ngambil jauh-jauh dah, di PPA aja lah ya. Ini bisa di general ke teman-teman nanti. Ada orang baru ikut kelas PPA, ada orang baru belajar kita untuk mendekat ke Allah, baru hijrah dan lain-lain. Kemudian langsung kita kasih amanah, gitu, sama lingkungan. Kita kasih amanah untuk megang kegiatan dakwah misalkan, atau gerakan-gerakan sesuatu lah, amanah sesuatu lah. Saya bilang mungkin saya yang zolim sama ini. Kenapa? Dia belum selesai perubahannya jadi kupu-kupu, masih kepompong, terus kita kasih hal yang kayak gitu. Apa yang kejadian? Dia akan tetap jadi ulet, kawan-kawan. Dia akan tetap berpikir seperti ulat. Kita akan masih berpikir yang belum selesai dengan perubahannya. Dia akan masih ngomongnya mungkin masih pedes gitu. Masih sering nyakitin, pola pikirnya masih pola pikir yang sebelumnya. Tangannya masih belum bisa ditahan untuk nggak ngambil harta orang, nyakitin orang. Belum berubah. Jangan-jangan kita. Jangan-jangan kita. Kita yang belum selesai dengan kepompong ketakwaan kita kawan-kawan, maka kita tetap jadi ulet, tapi bukan berangana, tapi ngebayangin kita ini udah kupu-kupu. Yes, udah hijrah. Udah baik saya. Belum. Masih di kepompong. Maka lanjutkan, tempa diri dengan semua aktivitas-aktivitas ketakwaan. Ada orang akhirnya apa? Dia ngerasa udah jadi kupu-kupu padahal masih tetap jadi ulet. Efeknya apa? Efeknya apa? Saya mau nanya. Dia udah ngerasa nih jadi kupu-kupu padahal masih jadi ulet. Efeknya apa? Dia akan stop perubahannya. Dia gak akan tumbuh lebih jauh lagi. Dia akan sombong, dia akan depresi, dan balik lagi kepada kehampaan. Kok saya udah hijrah masih gini-gini aja ya rasanya ya. Saya udah hijrah, hidup saya masih gini-gini aja ya. Dan efeknya apa? Dia akan tetap jadi ulet yang, tahu ulet bulu ya? Ulet bulu tuh gatel kan? Dia ada dimanapun, bikin gatel sekelilingnya. Ada gak kira-kira orang di lingkungan kita yang kayak gitu? Adanya dia bikin gatel. Atau jangan-jangan kita? Kalau dia
udah berubah jadi kupu-kupu, minimal dia udah jadi orang yang kategorinya wajib atau sunnah. Orang-orang wajib atau orang-orang sunnah. Orang-orang wajib apa? Orang-orang wajib itu adalah harus ada dia, karena dia nih pembawa kebaikan. Kalau nggak ada dia hancur kita nih. Nah, itu orang-orang wajib. Ya. Ada orang-orang sunnah apa? Nggak ada dia nggak apa-apa sih. Tapi kalau ada dia, ini lebih bagus, nyenengin kita semua. Bisa bawa perubahan-perubahan. Adanya dia tuh, aduh seneng banget deh. Banyak kebaikan-kebaikan nih bawa sama dia. Nah, orang sunnah tuh. Ada dia lebih baik. Bukan pelengkap malah. Justru kalau guru saya bilang, Ren kamu milih jadi orang wajib atau orang sunnah? Wajib loh Tat. Salah. Orang sunnah. Kenapa? Kalau jadi orang wajib, kamu nanti banyak orang bergantung sama kamu. Kamu nggak ada, nggak jalan itu. Kamu harus jadi orang sunnah. Gitu. Jangan sampai jadi orang haram ya. Jangan ada dia. Nah itu ulet bulu tuh. Itu ulet bulu tuh. Jangan, pokoknya dia nggak boleh masuk di sini, ngerusak dia tuh. Jangan. Ada orang apa lagi? Mubah atau makruh ya. Ada dia nggak apa-apa, nggak ada dia nggak apa-apa, nggak beda nggak apa-apa gitu. Ada orang yang ada dia nggak apa-apa, tapi nggak ada dia lebih bagus. Waduh, serem ini. Pertanyaannya, kita yang mana? Kita yang mana kawan-kawan? Hah? Coba dijawab di kolom chat. Kita yang mana kira-kira? Wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ayo yang mana? Dan itu tergantung apa? Itu tergantung kita udah selesai menempa kepompong kita atau belum. Kita udah selesai menempa diri kita atau belum. Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya biasanya akan bawa masalah ke lingkungan. Dan banyak di ekosistem, di komunitas-komunitas kita, saya juga termasuk, yang belum keluar jadi kupu-kupu, udah kita kasih. Bahkan kita kadang-kadang saking baiknya, dia lagi kesulitan menempa dirinya, kita gunting kepompongnya ya, krek. Biar apa? Cepat keluar. Padahal malah pas digunting kepompongnya gimana? Bukan kuat, malah keluar, belum selesai, tetap ulet dan mati. Janganlah, nggak usah terlalu kenceng sama dia lah, nggak usah dikasih yang berat-berat untuk perbaikan dirinya. Diringan-ringanin dulu nih. Loh, ringan boleh, tapi terlalu ringan jangan. Gitu kan kawan. Ini yang diceritain sama guru saya dengan Ren, antum buka surat Ibrahim 24-25. Beliau ngomong gitu. Ibaratnya kayak biji yang ditanam, sama kayak pompong yang ditanam. Biarlah serap dari kegelapan itu, tempalah diri dalam kegelapan, kesendirian. Kamu nempah diri takwa ke Allah, demi Allah. Biarlah nanti Allah yang mengeluarkan kamu dari tanah itu, Ren. Dan kamu akan menjulangkan batang, Allah akan menjulangkan batangnya. Batang apa namanya? Kontribusi, memecah kegelapan dan akan menumbuhkan daun-daunan yang akan merimbunkan, bahkan ngasih buah-buahan yang manis di setiap musimnya, kata Allah. Akarnya kuat, akar tauhidnya kuat, akar takwanya kuat, maka buahnya manis. Banyak yang buahnya busuk karena akarnya gak bagus. 2 akar tadi, 2 kaki tadi. Buah-buahan yang manis pada setiap musimnya. Kenapa pakai dibilang setiap musimnya? Berarti selalu yang dikasih manis. Kadang-kadang kan kita milih ya, ngasih buah manis itu ke orang-orang yang manis juga ke kita ya. Dia baik, saya baik mas. Tapi dia begitu, ngapain saya baikin mas? Nah, itu efek aja buah tuh kawan-kawan. Bahkan kalau ngasih buah yang manis pada setiap musimnya, itu kayak anak kecil kalau ngambil buah gimana? Pakai galah kan? Pohonannya disogok-sogok, bahkan kadang-kadang pakai sepatu.
Tapi tetap ngasih buah kan. Inilah buah-buah iman dan ketakwaannya dia ke Allah. Gak peduli, gak penting bagi dia. Dia mau jahatin saya atau enggak, itu kalau dia jahat sama saya, itu urusan dia sama Allah. Tapi saya berbuat baik sama dia, ini urusan saya juga sama Allah. Gak ada hubungannya sama dia. Dan ini semua efek dari 2 kaki tadi, kawan-kawan. Dan amal soleh, iman dan ketakwaan. Maka bismillah, kita jalan untuk menempa 2 kaki kita. Oke? Okay?